Di beberapa tempat di dunia, seseorang bisa menjadi miliarder, namun tetap kesulitan membeli sepotong roti. Mahar senilai 3 triliun dolar. Bisa saja hanya cukup untuk membeli beberapa kilogram beras dan 1 tiket bus pulang. Orang-orang harus membawa gerobak penuh uang tunai hanya untuk mendapatkan beberapa butir telur. Inilah kenyataan dari uang yang tidak bernilai. Di sejumlah negara, mata uang nasional kehilangan lebih dari 90% nilainya hanya dalam beberapa tahun. Harga berubah begitu cepat sampai toko tidak lagi menampilkannya. Dan belanja harian membutuhkan tumpukan uang kertas. Banyak orang akhirnya meninggalkan mata uang mereka sendiri dan beralih ke dolar Amerika Serikat. Karena uang di dompet mereka nilainya hampir sama, seperti kertas bekas. Negara mana yang sedang mengalami kehancuran ekonomi seperti ini? Mari kita mulai dengan Lebanon. Karena kisah ini benar-benar mengejutkan. Tahukah kamu bahwa pernah ada masa ketika Lebanon lebih makmur dibanding Qatar, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab? Dari tahun 1950-an hingga pertengahan 1970-an, Lebanon adalah pusat perbankan Timur Tengah. Dijuluki Swiss dari Timur Tengah, berkat sistem keuangan yang stabil dan perpaduan unik budaya Eropa dan Timur Tengah. Kafe mewah di tepi laut Beirut. Orang-orang berpakaian rapi berjalan sambil membawa kopi. Alunan lembut musik Arab terdengar dari gang-gang kecil. Itulah gambaran Lebanon sedikit lebih dari 10 tahun lalu. Namun dalam waktu singkat, semuanya runtuh dan negara ini menjadi hampir tak dikenali. Sejak 2019, Lebanon terjerumus ke dalam salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Nilai pound Lebanon jatuh dari 1.500 per dolar menjadi lebih dari 90.000 hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Coba bayangkan itu sejenak. Mata uang ini kehilangan lebih dari 98% nilainya. Saat ini, lebih dari 80% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dan inflasi melampaui 200%. Namun ini bukan sekadar angka statistik. Izinkan saya menggambarkan apa arti semua ini bagi kehidupan nyata. Dulu, beberapa puluh ribu pound cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Sekarang, bahkan 1 juta pun tidak cukup untuk belanja bahan makanan. Gaji bulanan rata-rata pekerja di Lebanon kini setara dengan kurang dari 50 dolar. Sepotong roti yang dulu berharga 1.500 pound kini hampir mencapai 50.000. Dan harganya terus naik setiap minggu. Di toko bahan makanan, pemilik harus terus mencoret harga lama dan menulis yang baru dengan spidol. Terkadang mereka tidak sempat mengganti harga, dan biaya untuk mengisi ulang barang justru lebih mahal daripada harga jual sebelumnya. Bagian paling kejam terjadi pada sistem perbankan. Bank berubah menjadi penjara bagi uang rakyat. Pada tahun 2020, pemerintah dan bank sentral mengumumkan pembatasan penarikan mata uang asing karena cadangan mereka benar-benar habis. Bank memblokir akses ke dolar Amerika di rekening nasabah. Orang-orang tidak bisa menyentuh uang mereka sendiri. Hanya bisa menyaksikan tabungan mereka hancur oleh inflasi. Ketika ekonomi runtuh, pemerintah tidak lagi mampu mengimpor bahan bakar untuk pembangkit listrik. Beirut, yang dulu merupakan ibu kota yang hidup, kini tenggelam dalam kegelapan hampir setiap malam. Rumah-rumah bergantung pada generator pribadi, dan suara mesin yang terus menyala memenuhi kota. Warga membayar listrik 2 kali lipat, meski pendapatan mereka turun berkali-kali lipat. Pelajar membaca dengan cahaya lilin atau menunggu listrik sementara dari generator lingkungan. Beberapa rumah sakit bahkan harus memilih pasien mana yang mendapat ventilator karena listrik tidak cukup untuk semua. Namun ada hal yang sangat mengagumkan dari rakyat Lebanon. Di tengah semua kesulitan ini, banyak anak muda Lebanon mulai bekerja secara daring dengan perusahaan internasional, memperoleh penghasilan dalam dolar Amerika untuk bertahan dari ekonomi lokal yang runtuh. Mereka tetap mengundang orang asing untuk makan bersama, berbagi kopi, dan menolak kembalian tambahan dari wisatawan asing karena keramahan dianggap sebagai kehormatan. Ketangguhan ini sungguh luar biasa. Jika ini pertama kalinya kamu mengetahui kisah kebangkitan dan kejatuhan Lebanon, tulis komentar nomor 1. Jika kamu sudah mengetahui sebagian ceritanya, tulis komentar nomor 2. Dan beritahu kami kamu menonton dari mana. Kami ingin tahu. Sebelum kita beralih ke negara berikutnya, ada beberapa fakta menarik tentang Lebanon yang jarang diketahui. Lebanon adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak memiliki gurun. Alih-alih lanskap kering, Lebanon memiliki jaringan sungai yang padat,
hutan hijau, dan pegunungan bersalju saat musim dingin. Negara ini mengakui 18 agama berbeda, masing-masing dengan sistem pengadilannya sendiri, sehingga mengganti agama secara administratif hampir mustahil. Banyak orang Lebanon bercanda bahwa mengganti kewarganegaraan lebih mudah daripada mengganti agama. Rata-rata orang Lebanon juga merokok lebih dari 2.000 batang rokok per tahun, menjadikan negara ini salah satu dengan tingkat merokok tertinggi di dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Sekarang, mari kita berpindah ke Amerika Selatan, ke sebuah negara yang pernah begitu kaya hingga dijuluki Arab Saudinya Amerika Latin. Inilah Venezuela, yang pada masanya membuat warganya hidup lebih nyaman dibanding orang Swiss. Berkat minyak, negara ini seolah memenangkan undian ekonomi. Venezuela memiliki lebih dari 303 miliar barel cadangan minyak. Jumlah ini begitu besar hingga mampu memasok kebutuhan dunia selama 1 abad. Negara ini pernah memiliki produk domestik bruto per kapita tertinggi di kawasan tersebut. Namun hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 dekade. Semuanya runtuh hingga uang tak lagi cukup bernilai untuk membeli sepotong roti. Inilah kesalahan utamanya. Dan ini menjadi contoh klasik dari bergantung pada satu sumber saja. Venezuela menjadi salah satu eksportir minyak terbesar dunia. Dengan pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% pemasukan negara, saat harga minyak tinggi, pemerintah membelanjakan uang secara besar-besaran, memberikan kesejahteraan luas, menjalankan proyek raksasa, dan terlalu bergantung pada minyak hingga hampir tidak ada industri lain yang menopang ekonomi. Ketika harga minyak jatuh pada tahun 2014, ekonomi yang rapuh ini runtuh seperti rumah kartu. Pada tahun 2018, Venezuela masuk ke fase hiperinflasi dengan tingkat inflasi melebihi 80.000%. Negara ini menjadi sangat miskin hingga harus menjual lebih banyak minyak hanya untuk bertahan. Pada tahun 2019, Dana Moneter Internasional memperkirakan inflasi Venezuela mencapai 10 juta %. Agar lebih mudah dipahami, $1 Amerika bisa membuatmu menjadi jutawan bolivar. Tetapi jangan senang dulu. Saat itu, 1 gulung tisu toilet berharga 2,5 juta bolivar, 1 paket popok 8 juta, dan 1 kilogram daging sapi 9 juta. Semua itu setara dengan sekitar $1.50. Orang-orang membawa tas penuh uang setebal batu bata hanya untuk berbelanja di pasar. Kadang pedagang harus menimbang uang di timbangan, karena menghitungnya satu persatu mustahil. Di kota Maracaibo, para pelajar mulai melipat uang kertas lama yang tak bernilai menjadi dompet dan bunga untuk dijual kepada wisatawan. Karena uang tersebut tidak bisa digunakan untuk apapun, inflasi melonjak dari ribuan menjadi puluhan ribu, lalu ratusan ribu, hingga akhirnya jutaan dan sepenuhnya kehilangan makna. Pemandangan umum di Caracas adalah antrean orang yang menunggu kiriman uang dari keluarga di luar negeri. Karena setengah pendapatan masyarakat kini berasal dari kiriman tersebut. Gaji bulanan rata-rata pegawai pemerintah hanya berkisar antara 5 hingga $10. Uang tunai tidak lagi menjadi raja di Venezuela. Transaksi kini dilakukan dengan sistem tukar barang. Beras ditukar telur, gula ditukar tepung, minyak goreng ditukar kopi, pakaian ditukar sayuran. Orang-orang bernegosiasi untuk mencapai nilai yang setara. Pasar tukar barang ini dikenal sebagai Mercado de Trueque dan biasanya berlangsung 1 atau 2 kali seminggu. Selain makanan, pasar ini juga menyediakan barang rumah tangga, pakaian, bahkan obat-obatan. Teman-teman, di jeda 5 detik ini, jangan ragu untuk memberikan tanda suka sebagai bentuk dukungan. Dan jika ini pertama kalinya kita bertemu, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dalam kondisi ekonomi yang penuh keputusasaan ini, masyarakat Venezuela menjadi sangat terobsesi dengan lotre. Di negara yang dilanda inflasi tinggi, pengangguran luas, dan kesulitan hidup, banyak orang melihat perjudian sebagai harapan terakhir. Secercah peluang untuk masa depan yang lebih baik, permainan paling populer bernama triple. Sebuah lotre 3 angka yang diundi hingga 3 kali sehari. Tiket lotre ada di mana-mana, dari toko kecil, kios koran, hingga pedagang kaki lima. Keluar rumah saja, kamu hampir pasti melihat seseorang memegang tiket sambil bermimpi tentang hari esok yang lebih cerah. Ada satu hal menarik tentang budaya Venezuela yang tetap bertahan meski krisis melanda.
Venezuela dikenal di seluruh dunia sebagai negara dengan gelar kontes kecantikan terbanyak, yaitu 25 gelar untuk mempertahankan posisi ini. Negara ini mendukung pelatihan model, perawatan kecantikan, dan operasi plastik. Budaya kecantikan begitu kuat hingga di tengah krisis. Operasi plastik tetap berkembang pesat dan bahkan lebih mudah diakses dibanding banyak negara lain. Venezuela memiliki tingkat operasi kosmetik per kapita yang sangat tinggi, terutama untuk pembesaran payudara. Diperkirakan jumlah prosedur ini melebihi 85.000 per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Jika kamu sudah menonton sejauh ini, kami senang mengetahui kamu menikmati videonya. Jadi, mana yang lebih mengejutkan bagimu? Lebanon atau Venezuela? Tulis namanya di kolom komentar. Terakhir, mari kita menuju jantung Afrika, ke sebuah negara yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan Afrika karena kekayaan hasil pertanian dan sumber daya alamnya. Inilah Zimbabwe, tempat di mana seseorang bisa menjadi triliuner namun tetap tidak mampu membeli sepotong roti. Bayangkan memiliki ratusan juta, bahkan miliaran dolar di saku. Tetapi tetap tidak cukup untuk mengisi bahan bakar atau membeli makan untuk keluarga. Nilai mata uang turun dari jam ke jam. Dan jika uang tidak dibelanjakan hari ini, besok mungkin hanya berguna untuk menyalakan api. Jika kita kembali ke tahun 1980-an, setelah merdeka dari Inggris, Zimbabwe merupakan salah satu negara paling makmur di Afrika bagian selatan. Sistem pendidikan dan kesehatannya kuat, penduduk menikmati pendapatan stabil, dan negara ini menjadi pusat pertanian kawasan. Namun titik balik terjadi ketika Presiden Robert Mugabe memulai kebijakan penyitaan tanah dari petani kulit putih dan perusahaan asing untuk dibagikan kepada penduduk asli. Sekilas kebijakan ini terdengar seperti keadilan sosial. Masalahnya, tanah tersebut diberikan kepada pendukung pemerintah yang tidak memiliki pengetahuan bertani. Tak lama kemudian, lahan yang dulu mengekspor gandum dan tembakau berubah menjadi tanah kosong tak produktif. Negara yang sebelumnya surplus pangan terpaksa mengimpor makanan. Pendapatan pertanian hilang, dan ekonomi pun runtuh. Ketika ekonomi jatuh, pemerintah mulai mencetak uang untuk menutup pengeluaran, mulai dari gaji pegawai negeri dan bantuan sosial hingga biaya militer. Namun langkah ini justru memperparah keadaan. Jumlah barang tetap sama, tetapi jumlah uang beredar melonjak drastis. Pada tahun 2008, Zimbabwe resmi memasuki hiperinflasi. Bank Dunia memperkirakan inflasi tahunan negara ini mencapai 89,7 sekstilion %. Untuk membayangkannya, itu seperti menuliskan angka 897 dengan 20 nol di belakangnya. Angka ini hampir tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Pemerintah mulai mencetak uang kertas baru setiap bulan. Dari 1.000, 10.000, 1 juta, 100 juta, 10 miliar, hingga akhirnya 100 triliun dolar Zimbabwe. Namun dengan semua nol itu, satu lembar uang 100 triliun hanya cukup untuk membeli satu butir telur. Setara sekitar 14 sen. Orang bahkan menggunakan uang kertas sebagai tisu toilet karena lebih murah daripada tisu asli. Di Harare, ibu kota negara, orang-orang membawa karung penuh uang ke pasar. Bukan karena mereka kaya, tetapi karena dibutuhkan jutaan untuk membeli beberapa barang saja. Banyak pedagang berhenti mencantumkan harga dan beralih ke sistem tukar barang. 1 ayam untuk 3 kilogram jagung, atau sepotong roti untuk sebotol minyak goreng. Ada satu kisah yang terdengar seperti fiksi, namun benar-benar terjadi selama masa hiperinflasi Zimbabwe. Di Zimbabwe, untuk menikah, seseorang tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga ternak atau mungkin ratusan triliun dolar. Tradisi ini disebut lobola, sebuah ritual kuno yang masih dijalankan hingga kini. Menurut adat, seorang pria yang ingin menikah harus memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin perempuan sebagai bentuk terima kasih karena telah membesarkan dan merawatnya. Hadiah ini bisa berupa sapi, kambing, ayam, uang tunai, atau bahkan tanah dan peralatan rumah tangga. Seorang pria di Bulawayo pernah harus membayar mahar sebesar 3 triliun dolar Zimbabwe. Angka ini terdengar seperti lelucon. Tetapi pada saat itu hanya cukup untuk membeli beberapa kilogram beras dan 1 tiket bus bagi ayah mertuanya untuk pulang. Setelah dolar Zimbabwe menjadi tak bernilai dan ekonomi formal runtuh, banyak orang tidak punya pilihan selain beralih ke tanah.
bukan untuk bertani, tetapi untuk menggali. Di daerah seperti Kwekwe dan Gweru, yang dulu merupakan lokasi tambang resmi, orang-orang membangun dunia kedua, tanpa peta, tanpa perencanaan, dan tanpa cahaya. Ini adalah kota bawah tanah spontan tempat emas digali setiap hari di terowongan sedalam 1,5 kilometer. Tidak ada mesin modern, tidak ada peralatan keselamatan, hanya cangkul, sekop, lampu kepala, dan tangan kasar para penambang lokal yang disebut dengan nama khusus, Makorokoza. Komunitas bawah tanah ini mencerminkan bentuk adaptasi paling ekstrem terhadap kehancuran ekonomi, di mana orang benar-benar menggali demi bertahan hidup. Pada tahun 2009, pemerintah resmi menghentikan penggunaan dolar Zimbabwe dan mengizinkan penggunaan mata uang asing seperti dolar Amerika, Rand Afrika Selatan, dan Pound Inggris. Setelah itu, Zimbabwe memasuki era baru. Toko mulai menetapkan harga dalam dolar Amerika. Orang-orang menabung dalam dolar, dan sistem keuangan perlahan mendapatkan sedikit stabilitas. Namun kerusakan akibat masa hiperinflasi bersifat permanen. Orang kehilangan tabungan seumur hidup. Usaha lokal bangkrut. Dan lebih dari setengah populasi terpaksa meninggalkan negara untuk mencari pekerjaan. Jaringan sosial masyarakat terkoyak. Dan pemulihan hingga kini masih menjadi perjuangan panjang. Apa yang kita lihat di Lebanon, Venezuela, dan Zimbabwe menunjukkan 3 jalur berbeda menuju tujuan yang sama, yaitu runtuhnya sistem moneter dan hancurnya kehidupan ekonomi masyarakat. Apakah kamu melihat tanda-tanda peringatan seperti ini di negaramu sendiri? Apakah nilai mata uang menurun dengan cepat? Pemerintah terus mencetak uang? Atau masyarakat mulai menggunakan mata uang alternatif? Tulis komentar dan ceritakan perubahan ekonomi apa yang kamu amati di tempat tinggalmu. Dan jangan lupa untuk berlangganan serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar sangat berarti. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.